Halo boy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua mau ngetes voice recorder yang baru gue beli dari Tokopedia. Mereknya adalah Sony ICD UX 570 atau Sony ICD UX 570. Gue beli di Tokopedia. Sebenarnya kemarin gue sempat bingung tuh mau beli voice recorder yang merek apa, karena kan mereknya banyak banget. Kalau diketik situ voice recorder, mereknya udah banyak banget. Tapi akhirnya gue memilih Sony UX 570 karena setelah gue lihat-lihat reviewnya, emang si Sony ini tangguh di segala aspek. Tuh ya, misalnya bentuknya lebih compact, jadi lu mau bawa kemana-mana juga enak. Hasil suaranya jernih, itu yang paling penting. Kemudian build quality-nya, ya kan, bodinya itu kokoh, enggak plastik-plastikan yang murah lah. Jadinya kita juga ngerasa aman kalau mau dibawa pergi-pergi. Buat apa sih voice recorder itu? Buat gua beli ini sih tujuannya yang paling utama itu ya buat belajar, buat ngampus. Kemudian voice recorder buat gua itu juga sekalian buat memperbaiki kualitas audio di YouTube gua. Karena gua kan hobi, sebenarnya bukan hobi YouTube, hobi bikin video. Sekalian gue pengen belajar bikin video yang bagus dan enak dilihat. Ya mungkin gue harus mulai dari belajar audio dulu, karena audio sama sekali gue nggak ngerti. Harus belajar sinkronisasi audio dengan video, harus belajar memilih mikrofon yang bagus. Oh iya, mikrofon yang gua pakai ini mikrofonnya murah. Mikrofonnya 12.500, gua beli di Tokopedia. Yang murah-murah aja. Dia karakteristiknya itu omnidirectional lah. Nah, itu karakternya dia menangkap suara dari segala arah yang paling kenceng. Suara yang paling kenceng dari segala arah. Jadi dia tetap bisa nangkep semua suara dari segala arah. Jadi gue tempel ini mikrofon pakai kabel ya. Mikrofonnya di pipi gue pakai masker. Nah, ini gimana suaranya? Ya ini kalian bisa nilai sendiri. Kualitas suaranya, kualitas audionya, ya kan. Terus noise-nya bagaimana? Gue sebelumnya udah tahu, udah mencoba, ya kan. Gue lihat di laptop, ternyata hasilnya bagus, jernih suaranya, nggak tebel-tebel banget khas suara orang podcast. Tapi ini cukup, maksudnya bisa dipakai ke mana aja. Jenis suara seperti ini, suaranya nggak tipis banget, nggak cempreng banget, tapi juga nggak tebel. Ya biasalah, standar lah, hampir mirip dengan suara aslinya. Kalau mikrofon yang buat podcast kan dia emang dikasih efek
suara itu jadi lebih tebal dan lebih padat. Kalau ini ya cempreng juga enggak, tapi tebel juga enggak, ya biasalah. Ya pas lah buat misalnya kalau kalian pengen motovlog atau buat traveling wawancara, buat kuliah, yang penting suaranya jelas dan jernih. Itu sih yang gue cari ya kan. Gitu men. Jadi beginilah hasilnya. Gue ngomong nggak kenceng-kenceng ya, tapi dalam keadaan kaca helm ketutup. Helm gue half face bukan full face, jadi otomatis seharusnya banyak noise, seharusnya, karena kan angin dari daerah dagu nih banyak nih. Gitu boy. Oh ya, sama di sini di apa namanya, di voice recorder ini ada fitur namanya NCF dan LCF. NCF itu noise cut filter. Noise cut filter itu menghilangkan noise yang ada, Itu fungsinya ya buat kalau lo ngomong sendiri kayak begini. Kalau lo cut filter itu buat misalnya lo diskusi ya kan, rapat, itu lo cut filter. Jadi suara-suara yang agak-agak jauh masih ketangkep. Kalau lo pakainya no cut filter, jadi dia tanpa filter, itu buat ngerekam konser atau ngerekam di jarak yang agak jauh gitu men, karena itu udah otomatis setting sensitivitasnya gitu. Tapi kalau dia pakai mikrofon eksternal kayak misalnya kayak gua sekarang ini, itu dia nggak bisa disetting kayak gitunya tuh, nggak bisa disetting jarak sensitivitasnya, karena dia otomatis ngikutin kemampuan dari si mikrofon eksternal tersebut. Kecuali kalau lu pakai mikrofon built-innya, mikrofon bawaannya gitu. Itu yang gue suka dari ini voice recorder. Keren sih, asli barangnya keren banget. Sony emang kalau bikin barang tuh nggak setengah-setengah. Dan dia settingannya nggak ribet ya. Settingannya tuh ya buat orang awam kayak gue aja, gue langsung ngerti apa yang gue butuhkan dan apa yang gue perlu lakukan untuk mendapatkan atau menyesuaikan ini recorder dalam keadaan yang gue inginkan. Gampang lah. Sebenarnya kemarin ada beberapa pilihan ya yang seharga dengan ini, yang range harganya mirip. Itu ada saingan paling beratnya itu ada di adiknya sendiri. Adiknya itu Sony ICD UX560F. Dia mirip dengan yang 570F, tapi dia ada beberapa fitur yang nggak ada di 60F, di 560F. Itu layarnya yang 560 itu masih biasa, kalau yang ini udah OLED 570 ini. Terus nggak ada pencarian cepat. Pencarian cepat tuh lo bisa lompat 10 detik ke depan atau mundur 3 detik ke belakang. Jadi lo kalau mau nyari-nyari suara yang lo, momen suara yang lo perluin, lo nggak perlu nungguin ya kan. Jadi lo cukup hanya pencet kanan kiri aja, maju 10 ya kan, turun 3. Atau di situ ada mode jam itu lo bisa lompat ya 10% gitu. Jadi lompatannya lebih jauh gitu boy.
Kalau yang di 560F itu nggak ada, padahal harganya sama tuh. Jadi gua lebih cocok dengan yang 570, fiturnya lebih banyak. Kalau kualitas suaranya sih hampir sama, bisa dibilang sama gitu kan. Tapi fiturnya lebih banyak. Nah, cihui kan. Tapi kenapa harganya sama? Karena orang-orang banyak yang nyari 560 daripada yang 570. Mungkin karena belum tahu kali ya. Padahal fiturnya lebih banyak kan yang 570. Gitu boy. Nah begitu. Kemudian ada satu lagi saingannya itu Sony lagi, Zoom H1. Harganya sekitar 1.600.000. 1.600.000 sampai paling murah itu setahu gue 1.400.000 lah. Nah itu voice recorder itu suaranya bagus, arti bagus. Sama-sama punya noise cancel, noise cut, ya kan, noise filter. Dan tapi dia yang gua nggak suka itu bentuknya itu tidak compact sama sekali. Mungkin dia enak digenggam, tapi dia nggak compact men. Jadi di palanya itu kayak ada lingkaran gede gitu, yang dia tempat naruh mikrofonnya. Nah itu jadi kalau dikantongin itu apa ya, nongol palanya, nggak rata kayak si Sony ini. Sony kan gepeng, enak buat kantongin, bawa kemana-mana enak, digantung juga keren, nggak mencolok ya kan. Nah kalau si si Zoom H1 ini ya bentuknya sih gue kurang suka. Suaranya sih sebenarnya suaranya tergantung kebutuhan ya. Kalau si H1 itu kebutuhannya dia buat podcast atau buat lo ngomong sendiri itu suaranya tebel banget, enak didengar. Enggak banget sih, tebel aja gitu. Karakter suaranya lebih tebal sedikit daripada yang gua pakai ini. Lo bisa cek sendirilah di YouTube lah. Itu dia buat podcast atau buat lo nge-review barang di tempat, di studio. Nah itu pas suaranya begitu. Tapi kalau buat bepergian kayak begini, buat yang mobilitasnya tinggi, dipakai sambil jalan ya nggak cocok. Dikantongin tuh nggak enak, tebel dia, barangnya tuh tebel sekali. Kalau ini kan tipis enak, hampir setengah, kecil lah, 3 jari gua kali, 3 jari tuh, segini 3 jari. Apa tuh, ambulan pakai hazard lagi dia. Ambulan tuh nggak perlu pakai hazard pak, karena udah dari suaranya itu orang udah minggir, tenang aja. Nah gitulah kira-kira. Ini gue udah mau sampai tempat kerja nih. Parkirannya ini parkiran BI. Oke, siap ya. Siang pak. Oke pak. Oke, sudah sampai di parkiran Bank Indonesia, parkiran Fasos namanya. Buset, sepi men, segini nih kalau gua bilang ini sepi men, sepi banget. Tuh masih ada yang kosong nih, berarti sepi banget. Biasanya padet banget. Tuh masih longgar banget. Kita bisa main futsal di sini. Lanjut. Nah nih tempat biasanya gue di sini.
Alhamdulillah nyampe juga.